Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa lagi para mahasiswa dan mahasiswi FIB IAIN Kudus yang saya cintai. Pada pertemuan kali ini, perkuliahan virtual atau daring atau online dengan mata kuliah metodologi studi fikih. Untuk pertemuan yang kelima, kali ini kita akan membahas sejarah dan histori tentang perkembangan fikih pada masa imam-imam madhab. Sebagai mukaddimah, saya sampaikan di sini bahwa pada pertemuan yang lalu setelah kita membahas mengenai perkembangan fikih di masa Nabi dan sahabat, maka dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah wilayah-wilayah Islam semakin meluas dan semakin memperluas jangkauannya yang membentang dari Andalusia hingga Cina, maka banyak sekali inovasi dan ide-ide kreatif yang telah diberikan oleh para imam mujtahid, yaitu para ahli ijtihad, para ahli yang menyimpulkan dan menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, khususnya dalam bidang ilmu fikih. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang dikuasai oleh negara Islam yang notabene adalah peradaban-peradaban yang maju di zamannya, mulai dari peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Mesir, dan seterusnya. Peradaban-peradaban tersebut mempunyai tradisi, adat, kebiasaan, dan budaya, ilmu pengetahuan, dan peraturan-peraturan tertentu, sehingga bertemunya agama Islam dengan kebudayaan dan peradaban di luar Jazirah Arabiyah telah mendorong pertumbuhan ilmu fikih ini. Maka dari sinilah ilmu fikih pada masa itu muncul banyak para imam mujtahid yang dari fatwa-fatwa atau hasil ijtihadnya banyak memberikan maslahah pada umat. Periode para mujtahid ini juga disebut dengan periode emas atau al-asru az-zahabi atau golden age, karena selain luasnya lingkup pemerintahan dan peradaban Islam pada masa itu, golden age juga merupakan masa keemasan, masa gemilang dari kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Dalam pembahasan ini kita juga tidak mungkin terlepas membahas mengenai sebab-sebab atau faktor apa saja yang membuat ilmu fikih ini semakin berkembang di masanya. Sebab berkembangnya ilmu fikih pada periode dan era ini diantaranya adalah dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas dari bagian timur hingga bagian barat,
bagian timur yang terbentang dari Tiongkok atau Cina, dan bagian barat yang terbentang hingga Andalusia atau Spanyol sekarang. Yang kedua, berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, para ulama pada masa itu sudah memiliki jumlah fatwa dan cara-cara beristihad yang mereka dapatkan daripada periode-periode sebelum dan selanjutnya. Yang keempat, perhatian para khulafa Bani Abbas dari para pemerintah yang besar terhadap fikih dan para ahli fikih atau fuqaha yang tergambar dalam kebebasan berpendapat, berdiskusi, bermunadharah, dan berbagai stimulasi atau insentif yang diberikan kepada mereka untuk membangkitkan dan mensupport keberanian untuk beristihad dari kalangan para fuqaha atau ahli fikih. Kemudian sebab atau faktor yang kelima adalah tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran yang dikenal dengan munadharah atau diskusi. Bahkan para khalifah sendiri pun banyak yang terlibat dalam munadharah dan diskusi tersebut yang dihadiri oleh para ulama dan fuqaha di zamannya. Kemudian faktor yang keenam adalah pembukuan ilmu fikih itu sendiri. Jadi ilmu fikih sebagai sebuah ilmu dan disiplin ilmu yang disusun secara sistematis telah dikodifikasi dan dibukukan. Kemudian yang ketujuh, pada periode ini banyak sekali ulama yang berpotensi, yang memiliki kualifikasi dan keahlian untuk menjadi seorang mujtahid, seorang yang sampai pada derajat bisa mengambil atau menyimpulkan atau menggali hukum dari dalil-dalil yang sudah ada, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Adapun bukti-bukti dalam perkembangan fikih di masa ini bisa kita lihat dalam berbagai hal. Di antaranya adalah adanya ghirah atau gairah, semangat, spirit ijtihad dari para ulama yang menjadikan perkembangan ilmu ini semakin meluas. Yang kedua, adanya upaya pembukuan hasil pemikiran dari ijtihad para ulama di masa itu. Yang ketiga, banyaknya majelis-majelis ilmu dan halakoh-halakoh ilmiah yang membahas dan mengulas seputar fikih dan ilmu fikih. Selanjutnya, bukti perkembangan fikih di masa ini adalah banyaknya upaya penerjemahan atau translating kitab-kitab dari berbagai negara seperti halnya Yunani, India, dan Persia, sehingga banyak sekali karya-karya yang menulis tentang hal ini. Di masa inilah banyak transfer ilmu dan pengetahuan dari peradaban-peradaban kuno yang sudah lama eksis, misalnya peradaban Yunani, peradaban India, dan Persia. Sehingga terjadilah transfer pengetahuan dan ilmu besar-besaran yang diimpor dari peradaban-peradaban asing non-Arab ke dalam peradaban Islam atau Arab. Yang paling masyhur adalah karya-karya yang bersifat ilmu kalam atau teologi dan ilmu mantik atau logika. Kemudian dengan adanya keterbukaan dalam hal pemikiran dan pengutaran pendapat dalam berbagai masalah, maka
tak bisa dihindari terjadilah yang namanya perbedaan pendapat para imam mujtahid, para imam madhab. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar karena manusia itu punya pendapat, punya pikiran yang berbeda-beda dan sudah menjadi sunnatum. Di antara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama atau para imam madhab ini, di sini kurang lebih ada 4 yang saya sebutkan dan boleh jadi bisa lebih dari yang 4 itu. Yang pertama adalah perbedaan pendirian, perbedaan prinsip tentang kedudukan sumber-sumber hukum. Termasuk di antaranya adalah sumber hukum yang berupa hadis. Dalam hal hadis ini ada segi-segi yang diperselisihkan di antara mereka, misalnya tingkat originalitas dan validitas dari sebuah hadis, baik ditinjau dari segi sanad, rawi maupun matan. Jadi perbedaan di sini akibat sudut pandang yang berbeda dalam melihat hadis tersebut. Sehingga dalam kajian hadis dikenal ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif. Jadi keautentikan atau kevaliditasan suatu hadis di sini menjadi salah satu sebab yang menjadikan para imam itu berbeda ketika menghukumi atau melihat kualitas hadis tersebut yang dijadikan sumber hukum. Ada juga perbedaan prinsipil ini terjadi karena perbedaan tentang sumber hukum itu sendiri atau masdarul hukum. Sumber hukum itu selain dari Al-Quran dan hadis, termasuk fatwa atau para pendapat sahabat. Apakah bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau tidak? Ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Termasuk juga tentang qiyas atau analogi. Ada juga tentang istihsan, ada maslahah mursalah dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam sumber hukum Islam itu kita mengenal ada sumber hukum yang disepakati atau al-mujma' alaih, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini hampir disepakati oleh para imam. Adapun sumber-sumber hukum yang lain selain yang 4 itu dikenal dengan al-adillah, dalil-dalil al-mukhtalaf fih yang menjadi perdebatan atau perbedaan di kalangan para imam madhab. Di antaranya perkataan para sahabat, pendapat orang-orang Madinah, kemudian istihsan, ada saddu dzari'ah, maslahah mursalah, urf atau tradisi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam meneliti hukum-hukum syariat dan uslub gaya bahasa, yakni bahasa Arab. Dalam ini adalah pemahaman mereka dalam memahami teks-teks yang menjadi sumber hukum, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena bahasa Arab yang merupakan bahasa dari teks-teks sumber itu menggunakan gaya bahasa atau uslub bahasa Arab yang barangkali multi tafsir atau multi interpretasi, sehingga masing-masing daripada mujtahid itu berbeda ketika membaca atau memahami teks-teks yang berbahasa Arab tersebut karena luasnya dan luasnya dan mudahnya atau bahasa Arab itu bisa dipahami secara luas atau secara detail oleh para imam tersebut, sehingga teks-teks yang berbahasa Arab tadi bisa menimbulkan banyak penafsiran. Karena memang tabiat atau keaslian dari bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa menerima berbagai macam penafsiran. Dan ini juga memberi ruang
gerak yang bebas bagi para imam-imam mazhab maupun para penafsir untuk mengutarakan pendapat mereka dan pemahaman mereka mengenai dalil-dalil tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan lokasi atau background atau lingkungan tempat tinggal para imam dan para mujtahid. Perbedaan lokasi yang sangat mempengaruhi ditetapkannya hukum, kemudian kebiasaan, adat istiadat, budaya setempat yang telah lama mengakar tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena masing-masing imam itu punya backgroundnya masing-masing, punya lingkungannya, punya milihnya sendiri-sendiri. Sehingga tidak mungkin bisa disamakan. Orang Arab mungkin beda tradisi, kebiasaan dengan orang-orang non-Arab, orang Irak, orang Mesir, orang Persia, orang India, dan seterusnya. Dari perbedaan lokasi inilah menimbulkan dua kelompok yang berbeda dalam menetapkan hukum. Yang dikenal dengan yang pertama adalah ahlu ra'yi. Aliran ini timbul karena sedikitnya hadis yang tersebar di wilayah tempat para fuqaha berada. Dan masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang plural atau majmuk. Sehingga membuat para fuqaha di daerah tersebut banyak memecahkan persoalan dengan akal. Banyak menggunakan pikiran, nalar, atau ra'yunya atau pendapatnya untuk mencari solusi atas masalah-masalah kompleks yang mereka hadapi di masyarakat mereka yang notabene adalah masyarakat yang majmuk atau plural tadi. Kelompok yang kedua adalah ahlul hadis. Aliran ini timbul dari daerah yang banyak tersebar hadis di daerah tersebut seperti adalah di Madinah, Makkah, atau yang dikenal dengan Ahlul Hijaz, di mana dalil-dalil dari hadis masih banyak tersebar di sana sehingga bisa dijadikan dalil. Berbeda dengan wilayah-wilayah dan kawasan yang jauh dari Hijaz atau Madinah dan Makkah, sehingga solusinya mereka menggunakan pendapat atau ra'yu dalam memberikan solusi terhadap permasalahan dan problem yang mereka hadapi berkaitan dengan hukum Islam atau fikih. Kemudian sebab yang keempat adalah perbedaan pandangan atau sudut pandang atau point of view, dan juga perbedaan metode atau manhaj. Perbedaan antara pandangan dan metode inilah yang mengakibatkan timbulnya aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda, terutama di dalam detail-detail dan perincian keputusan tertentu. Aliran-aliran pemikiran itu yang kemudian disebut dengan mazahib, jamak dari kata madhab yang berarti arah atau tata cara ataupun aliran pikiran. Berbicara tentang madhab tentu tidak lepas dari para tokoh. Itu tokoh-tokoh imam mujtahid yang menjadi sentral atau yang menjadi pendiri ataupun pionir inisiator dari madhab tersebut. Berbicara tentang madhab, tentu kita sudah mengenal berbagai macam madhab, khususnya dalam fikih. Di sini ada kurang lebih 9 madhab yang saya sebutkan di sini, dan sebenarnya dalam literatur Islam atau sejarah peradaban Islam, madhab-madhab itu sangatlah banyak. Bahkan konon ada yang mengatakan ada kurang lebih 90 madhab fikih yang pernah ada dan eksis
di masa-masa perkembangan Islam atau fikih Islam di dunia atau di dalam peradaban. Kita awali dari yang pertama dari tokoh Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah An-Nu'man bin Thabit Zuhli, yang hidup pada masa 80 sampai 150 Hijriah. Beliau wafat tahun 150. Beliau dilahirkan di Kufah. Kufah ini tempatnya para ahlu ra'i, terkenal dengan ahlu ra'i. Orang yang suka berpendapat, suka menggunakan akal, rasio, dan pemikirannya atau nalarnya. Beliau lahir di masa dinasti Umayyah dan tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, kemudian atas anjuran Asy-Sya'bi ia kemudian menjadi pengembang ilmu atau thalibul ilm. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama-ulama dari Irak seperti Asy-Sya'bi, Hammad, Kufah, Hasan Basri di Basra, Atha bin Rabah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Jadi Abu Hanifah ini melakukan perjalanan ilmiah, bukan hanya menetap di Kufah, ke Irak, kemudian ke Mekah, ke Madinah untuk thalabul ilmi. Corak pemikiran daripada Imam Abu Hanifah lebih menonjol kepada rasionalis atau ra'yu, ahlu ra'yu. Imam Abu Hanifah ini mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Ia banyak mengandalkan qiyas atau analogi, istihsan dan uluf dalam menentukan hukum. Dari sinilah banyak murid-murid yang berdatangan dan belajar kepada beliau sehingga muncullah nama Mazhab Hanafi. Adapun karya monumental terbesar beliau adalah Fiqhul Akbar, Al-Alim wal Muta'allim, dan Al-Musnad. Beliau memiliki murid yang masyhur yaitu Abu Yusuf, salah satunya mendominasi di pemerintahan, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang lebih produktif dalam menyusun kitab-kitab seperti Al-Mabsud, Al-Jami' As-Shaghir, Al-Jami' Al-Kabir, dan seterusnya. Jadi Imam Abu Hanifah ini punya dua murid yang masyhur, yang membukukan atau mengkodifikasi pendapat-pendapat dan madhabnya, sehingga madhab ini akhirnya menyebar luas dan eksis dianut oleh umat Islam sampai sekarang. Imam Abu Hanifah ini wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Umar, berasal dari Yaman. Beliau sangat mendalami ilmu fikih dan hadis yang diterimanya dari guru-gurunya yang berada di Madinah. Guru-guru beliau antara lain Ibnu Hurmuz, Rabi'atul Ra'i, Yahya bin Sa'ad al-Ansari, dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Imam Malik ini termasuk ulama atau imam yang tidak kemana-mana. Jadi duduk dan berdomisili menetap di Madinah dan tidak pernah melakukan perjalanan ilmiah sampai keluar Madinah, karena beliau beranggapan bahwa sumber ilmu ya ada di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga beliau pun menganggap bahwasanya amal apa yang menjadi budaya atau tradisi orang-orang ahlu Madinah merupakan salah satu dari sumber hukum yang menurut beliau termasuk sumber hukum selain Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, juga amal ahlu Madinah. Itu budaya atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Imam Malik ini walaupun dikelompokkan sebagai ahlul hadis, tetapi tidak berarti beliau hanya menggunakan hadis dalam menetapkan hukum. Beliau juga menggunakan mafhum mukhalafah, kemudian saddud dzari'ah, dan juga maslahah. Karya besar yang dinisbahkan kepada beliau adalah kitab Al-Muwatta.
yaitu Muwatta Imam Malik, yang merupakan kitab hadis sekaligus kitab fikih, karena selain hadis, kitab tersebut juga berisi tentang pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in mengenai hukum-hukum yang bersifat fikih. Selain itu, fatwa-fatwanya dikumpulkan oleh murid-muridnya, di antaranya Ibnu Qasim dan Sahnun, yang dibukukan menjadi kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik bin Anas wafat di Madinah pada tahun 173 atau 179 Hijriah. Dan pengikut madhab Imam Malik ini dikenal dengan Malikiyah atau madhab Maliki. Sedangkan pengikut dari madhab yang pertama tadi, Abu Hanifah, adalah Hanafiyah atau jamaknya Ahnaf. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Jadi tahun kelahiran Imam Syafi'i adalah sama dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ibunda Imam Syafi'i berasal dari suku Azdi di Yaman. Ayahnya meninggal saat beliau masih bayi, sehingga beliau dari kecil sudah menjadi anak yatim, sehingga beliau dibesarkan dalam keadaan fakir dan yatim. Kecerdasan beliau sudah nampak sejak kecil. Beliau sudah hafal Al-Quran dalam umur kurang lebih dari 10 tahun. Selain itu, beliau juga belajar bahasa dan sastra Arab di kabilah-kabilah dan suku-suku Hudel sampai hafal 10.000 bait syair-syair Arab. Beliau juga berguru pada ulama-ulama besar di zamannya seperti Ahmad bin Hanbal yang merupakan satu rekan selain juga guru. Jadi masing-masing berguru sama yang lain. Imam Ahmad juga berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi satu rekan yang saling keduanya berkomunikasi dengan baik dan berhubungan dengan baik. Beliau juga menjadi murid kesayangan dari Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Selain itu, beliau juga berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad, yang merupakan salah satu dari muridnya Imam Abu Hanifah tadi. Salah satu ijtihadnya yang terkenal yaitu adanya qaul qadim, yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i ketika masih berdomisili di Baghdad atau di Irak. Dan yang kedua adalah qaul jadid atau pendapat-pendapatnya, ijtihadnya yang baru ketika dia pindah domisili dan hijrah ke Mesir dan wafat di sana. Kemudian beberapa kitab yang beliau karang adalah kitab Ar-Risalah yang berisi tentang usul fikih, dasar-dasar usul fikih. Kemudian juga berisi tentang pokok-pokok Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Dan juga kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pemikiran beliau yang terdapat dalam kitab Ar-Risalah. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad, kota Irak sekarang, pada bulan Rabiul Awal tahun 1164 Hijriah. Sejak kecil beliau hafal Al-Quran, dalam minat belajarnya semakin tinggi mengenai hadis dan juga sejarah. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis sehingga beliau punya karya monumental kitab hadis yang dinisbahkan kepada beliau, yaitu kitab Musnad atau Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Walau demikian, beliau tidak menulis kitab-kitabnya sendiri. Kitab Musnad tersebut disusun dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Selain itu, dalam masalah fikih beliau tidak mencatatnya. Fikih Imam Ahmad ditulis
oleh murid-muridnya seperti Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar, Abdul Malik, dan lain-lain. Murid-muridnya inilah yang menulis risalah-risalah yang diterima dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan beliau wafat pada tahun 240 Hijriah, 41 Hijriah. Pengikut daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenal dengan Hanbaliyah atau Hanabilah. Yang kelima adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Nama lengkapnya Imam Ja'far As-Shadiq adalah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Ja'far As-Shadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu filsafat, tasawuf, fikih, kimia, dan bahkan sampai ilmu medis atau kedokteran. Beliau adalah imam yang ke-6 dari 12 imam dalam mazhab Syiah Imamiyah. Di kalangan kaum Sufi, beliau adalah guru syekh yang besar. Yang di kalangan ahli kimia, beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Beliau adalah guru dari Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia dan kedokteran Islam. Adapun fikih Ja'fari atau madhab Ja'fari merupakan fikih dalam madhab Syiah pada zamannya. Karena sebelum dan pada masa Ja'far As-Shadiq tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul sesudah masanya. Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum atau dalil hukum madhab Ja'fari adalah Al-Quran, kemudian Sunnah yang diriwayatkan oleh imam-imam atau perawi-perawi yang diakui oleh mereka dari kalangan Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Kemudian ada ijma yang diakui oleh mereka adalah ijma di kalangan orang-orang Syiah sendiri. Kemudian ada akal atau ra'yu atau pendapat. Yang keenam adalah Imam Dawud Al-Zahiri. Imam Dawud Al-Zahiri ini nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Dawud bin Ali bin Khalaf Al-Asbani yang terkenal dengan Al-Zahiri. Beliau ini dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijriah. Ia mempelajari ilmu dari Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr, dan lain-lain. Ia adalah orang yang paling banyak fanatiknya kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Dawud mendirikan aliran atau madhab khususnya bagi dirinya sendiri yang asasnya adalah mengamalkan zahir Al-Quran dan As-Sunnah selagi tidak ada dalil yang menunjukkan dari keduanya atau dari ijma bahwa yang dimaksudkan bukan zahirnya. Jika tidak terdapat nas, maka diamalkan berdasarkan ijma. Sedangkan qiyas benar-benar ditolak oleh beliau selamanya. Madhab Al-Zahiri ini berkembang dan terus diikuti sampai ada pada pertengahan abad ke-5, yaitu pada masa keemasan pengikut sekaligus penyebar madhab Al-Zahiri, yaitu Abul Hasan Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Mughlis. Ialah puncak kepemimpinan pengikut Dawud pada masanya, dan sesudah itu tidak muncul orang yang menyamainya. Banyak pendapat Imam Dawud dihasilkan dengan tidak menggunakan qiyas, ra'yu, dan hanya mengamalkan makna-makna yang zahir daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga pengikutnya dikenal dengan Al-Zahiriyah, pengikut madhab Al-Zahiri. Yang ketujuh adalah Imam Al-Auza'i. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i, pendiri madhab Al-Auza'i yang dilahirkan di kota Ba'labak di Suriah, kalau sekarang salah satu kota di Syria, pada tahun 88 Hijriah.
Waktu mudanya beliau belajar ilmu hadis, di antaranya ia menceritakan hadis dari Atha, meriwayatkan hadis dari Atha bin Abu Rabah Az-Zuhri dan orang-orang yang sederajatnya. Al-Auza'i di samping seorang ahli hadis, ia juga seorang penulis yang lembut. Ia mempunyai surat-surat yang berpengaruh dan ia punya adab tata krama yang tinggi. Sebagai orang yang dijadikan sebagai imam madzhab atau seorang mujtahid, dia termasuk tokoh hadis yang menolak adanya qiyas atau analogi. Adapun pengikutnya terbesar adalah di Syam atau negeri Syam, yaitu di Suriah, Jordania, Palestina, Lebanon, itu negeri Syam itu zaman dulu, dan Andalusia, yaitu di Spanyol kalau sekarang, yaitu dari pengikut Bani Umayyah. Namun seiring dengan kemunculan madhab Syafi'i di Syam dan madhab Maliki di Andalusia, madhab tersebut, yakni madhab Auza'i, pelan-pelan berkurang pada pertengahan abad ketiga Hijriah dan beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Yang kedelapan adalah Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Beliau ini dikenal sebagai pendiri dari madhab Ats-Tsauri. Beliau lahir di kota Kufah, seperti tempat lahirnya Imam Abu Hanifah pada tahun 97 Hijriah. Ia hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafiyah tadi. Imam Ats-Tsauri ini termasuk imam ahli hadis. Ia dikenal sebagai manusia sejaman, dikenal oleh sejamannya sebagai orang yang ahli agama, ahli wara', ahli zuhud, dan orang yang terpercaya. Thiqah. Dia juga termasuk imam mujtahid yang banyak pengikutnya. Sufyan bin Uyainah, salah satu rekannya, berkata, saya tidak melihat seorang yang lebih mengetahui halal dan haram daripada Ats-Tsauri, atau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau wafat pada tahun 161 Hijriah. Yang 9 adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin. Beliau adalah nama lengkapnya Zaid bin Ali Zainal Abidin yang wafat tahun 122 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang mufassir, ahli tafsir, muhaddis, ahli hadis, dan ahli fikih di zamannya. Beliau banyak menyusun buku dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fikih, yang menyusun kitab Al-Majmu' yang menjadi rujukan dan referensi utama fikih Zaidiyah. Namun, ada di antara ulama fikih yang menyatakan bahwa buku tersebut bukan tulisan langsung dari Imam Zaid. Namun, seorang pakar ahli fikih dari Mesir, Muhammad Yusuf Musa, mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak didukung oleh alasan. Bahkan menurut Yusuf Musa, Imam Zaid di zamannya dikenal sebagai seorang faqih yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga tidak mengherankan apabila Imam Zaid menulis sebuah kitab fikih. Kitab Al-Majmu' karya Zaid ini kemudian disyarahi oleh Syarifuddin Al-Husain bin Haymi Al-Yamani As-Sun'ani yang wafat tahun 1220 Hijriah, dengan judul Ar-Raudun Nabir Syarh Al-Majmu' Al-Fiqh Al-Kabir. Para pengembang mazhab Zaidiyah yang populer diantaranya adalah Imam Al-Hadi Yahya bin Husain bin Qasim yang wafat tahun 298 Hijriah, yang kemudian dikenal dengan pendiri mazhab Hadawiyah. Itu tadi tokoh para pendiri dari imam-imam mazhab yang ada atau dikenal pada masa itu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, imam-imam mazhab itu bukan hanya 9 itu. Lebih dari itu, masih banyak imam-imam yang lain. Misalnya ada Imam Malik, Imam At-Tabari, dan seterusnya. Bahkan tadi disebutkan konon ada kurang lebih 90 mazhab fikih yang pernah ada pada masanya.
Namun dari 90-an itu sampai sekarang yang masih eksis dan dianut, diikuti oleh umat Islam kurang lebih tinggal 9. Bukan berarti 9 yang disebutkan, tapi 9 yang utama yang masih eksis sampai. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana eksistensi madzhab fikih yang ada itu. Kalau kita lihat berdasarkan keberadaannya, madzhab fikih ada yang masih utuh dan dianut oleh masyarakat tertentu sampai sekarang, namun ada pula yang telah punah, sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal kenangan, hanya tinggal sejarah untuk dibaca, untuk dipelajari dan dijadikan iktibar. Menurut aspek teologis, secara teologisnya atau ilmu kalamnya, madzhab fikih ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu madzhab Ahlus Sunnah dan madzhab Syiah. Madzhab Ahlus Sunnah ini terdiri dari 4 madzhab populer yang masih utuh dan masih eksis sampai sekarang, dianut oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, yaitu ada 4 yang dikenal dengan al-madzahib al-arba'ah, 4 madzhab. Itu diawali dengan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Ini urutan berdasarkan periode masanya. Paling dulu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Inilah yang dianut oleh para Muslim Ahlus Sunnah dalam mengamalkan fikih mereka. Dan misalnya untuk orang Indonesia, fikih sebagai ahli sunnah, mengikut madzhab ahli sunnah dalam hal tauhid atau teologi, kita memilih madzhab Syafi'i dalam mengamalkan hukum-hukum fikih. Adapun di negara-negara yang lain mungkin berbeda. Kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, itu kebanyakan adalah pengikut madzhab Syafi'i. Adapun Hanafiyah kita lihat di negara-negara Asia Barat, misalnya di Afghanistan, India, Pakistan, dan negara-negara Asia Tengah, itu kebanyakan madzhab Hanafi ini yang dominan atau mendominasi. Adapun madzhab Maliki kita lihat di negara-negara Afrika Utara, mulai dari Mesir juga ada, di Libya, di Maroko, Aljazair, dan seterusnya, itu banyak madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Hambali ini banyak diikuti oleh para Ahlus Sunnah atau orang Islam Ahlus Sunnah yang ada di kawasan timur Teluk, Bang, itu di Saudi Arabia, kemudian di Yaman, di negara-negara Teluk Kuwait, Emirat, dan seterusnya. Itu kebanyakan mereka menganut madzhab Hambali dalam fikihnya. Selain madzhab ahli sunnah, kalau kita lihat secara aspek teologisnya, ada lagi madzhab Syiah. Madzhab Syiah ini adalah madzhab fikih yang populer adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Kalau Syiah Zaidiyah tadi penciptanya atau pencetusnya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Dengan Syiah Imamiyah diantaranya adalah Ja'far tadi, Ja'fariyah. Dan madhab ini tentu masih eksis sampai sekarang. Bahkan madhab Syiah yang hampir dekat dengan madhab Ahlussunnah adalah yang Syiah Zaidiyah tadi. Yang Syiah Zaidiyah, yang sekarang juga dianut oleh negara-negara di Yaman atau di Oman, di Teluk. Itu dianut sampai sekarang. Sedangkan madhab-madhab yang lain adalah madhab yang sudah punah atau sudah tidak ada pengikutnya atau sudah hilang, ditelan oleh waktu.
Pengertian madzhab yang telah punah di sini menurut ulama fikih adalah madzhab tersebut tidak memiliki tokoh dan pengikut yang fanatik. Jadi tidak ada tokoh atau murid-muridnya itu fanatik, muridnya yang fanatik sehingga membukukan atau menyebarluaskan. Sekalipun ada sebagian pendapat madzhab tersebut dianut sebagian ulama atau masyarakat. Hal tersebut hanya merupakan salah satu pendapat yang menjadi alternatif untuk menjawab kasus tertentu. Selain itu, madzhab tersebut dinyatakan punah karena pendapatnya tidak dibukukan, sehingga tidak terpublikasi secara luas, sehingga pengikutnya pun hampir tidak ada, seperti madzhab Auza'i, madzhab Tsauri, Zuhri, At-Tabari, dan lain sebagainya. Itulah pembahasan kita tentang perkembangan fikih di masa atau di era para imam madhab. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain nantinya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.